Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan posting tema 20 dengan topik praktek kristalisasi sukrus di masakan A di pabrik gula. Merupakan video seri 4. Terlebih dahulu saya jelaskan mengenai kejenuhan. Adalah bila kadar suatu bahan sudah maksimal dalam larutan, maka larutan ini disebut larutan jenuh. Saya beri contoh. Bila beker gelas diisi air 500 cc, kemudian ditambah gula pasir, kemudian diaduk-aduk, gula masih larut, berarti larutan belum jenuh atau larutan masih encer. Kemudian ditambah gula lagi, diaduk-aduk sehingga sebagian gula tidak larut. Berarti larutan adalah larutan yang sudah jenuh. Di dalam pabrik, ini seperti saya tulis di dalam PowerPoint pertama, yaitu benangan atau istilah populer tukang masak. Tukang masak di pabrik gula sejak zaman Belanda sudah familiar menggunakan bahasa pabrikan, yaitu benangan. Jadi contoh di dalam pabrik, bila larutan dipegang di antara ibu jari dan jari telunjuk, kemudian jari telunjuk dan ibu jari direnggangkan sampai 3-4 cm, larutan benangan tidak putus, berarti secara visual larutan sudah jenuh atau S sama dengan lebih besar daripada 1. Adapun rumus untuk menghitung koefisien lewat jenuh adalah sebagai berikut. Ini detail ada di dalam deskripsi. KLJ sama dengan sukrus persen larutan dengan kemurnian R pada suhu T derajat Celcius dibagi sukrus air jenuh larutan dengan kemurnian R pada suhu T derajat Celcius. Keterangan singkat sudah saya tampilkan di PowerPoint 2. R adalah kemurnian larutan gula. YT adalah kadar sukrus persen air pada suhu T derajat Celcius. ST adalah kadar sukrus persen air jenuh murni pada suhu T derajat Celcius. FR adalah faktor kelarutan pada kemurnian R. Jadi rumusnya adalah KLJ YT dibagi buka kurung FR kali ST adalah sama dengan 312,5 dibagi 291,84 sama dengan 1,07. Ini gambaran contoh suatu perhitungan KLJ. Suatu larutan dengan kemurnian HK 85% memiliki kadar sukrus persen air 307,2 pada suhu masakan 65 derajat Celcius. Kemudian larutan diuapkan sampai kadar sukrus persen air menjadi 312,5. Ini yang ditanyakan berapa koefisien lewat jenuh atau supersaturasinya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini dicari dulu harga S. S65 sama dengan 307,2. Bisa dilihat di dalam tabel. F98 adalah sama dengan 0,95, bisa dilihat dalam tabel. Jadi FR kali ST sama dengan 0,95
kali 307,2 sama dengan 291,84. Sehingga di dalam PowerPoint 2 ini sudah kami hitung S atau KLJ sama dengan YT dibagi FR kali ST sama dengan 312,5 dibagi 291,84 sama dengan 1,07. Jadi dapat disimpulan, kalau KLJ lebih kecil dari 1, larutan di bawah jenuh atau masih encer. Kalau KLJ sama dengan 1, larutan tepat jenuh. Kalau KLJ lebih besar dari 1, larutan sudah kelewat jenuh. Selanjutnya, produksi gula komersial. Ini hasilnya saya ringkas di PowerPoint ketiga. Pertumbuhan kristal gula putih atau GKP. Mahmah voting yang digunakan untuk sheet A umumnya mengandung kristal dengan ukuran diameter 0,35 mm. Gula C yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Gilet, dan volume bibit atau babonan bisa dihitung dengan menggunakan rumus bisa dilihat di video sebelumnya. Mahmah sheet A ditarik ke dalam vakum pen sebanyak sepertiga volume strike, dan kristal dibesarkan dengan menggunakan untuk menarik nira kental atau di roboiling sampai volume menjadi penuh atau full strike. Sekarang ukuran diameter kristal tumbuh menjadi lebih besar, yaitu 0,35 kali 3 pangkat sepertiga sama dengan 0,35 kali 1,44 sama dengan 0,505 mm. Selanjutnya 2/3 dari voting strike primer diturunkan ke kristalizer yang terletak di bawah pan masak, dipompa ke vacuum sheet receiver yang terletak di sebelah pan masak. Pemindahan pan masak juga bisa dilakukan dengan cara menarik dengan daya vakum dari pan masak ke vacuum sheet receiver. Vacuum sheet receiver ini mempunyai fungsi untuk terminal atau mendistribusikan sheet. Voting strike sebanyak sepertiga volume pan kemudian dilakukan pembesaran kristal lagi dengan menarik nira kental sampai masakan penuh full strike. Sekarang ukuran pasir menjadi 0,505 kalikan 1,44 menjadi 0,73 mm. Di mana seluruh masakan tadi diturunkan ke kristalizer disebut sekunder kristalizer, digunakan untuk voting masakan komersial. Dimulai voting yang mempunyai ukuran diameter 0,73 mm. Kemudian kristal dibesarkan lagi dengan nira kental sampai mencapai full strike dengan rasio 3:1, sehingga memperoleh masakan komersial dengan ukuran diameter 0,73 kalikan 1,44 sama dengan 1,05 mm. Selama proses kristalisasi diusahakan koefisien lewat jenuh antara 1,07 sampai 1,2 adalah di daerah metastabil. Pertumbuhan atau ukuran kristal untuk gula kristal putih di dalam operasional kristalisasi di vacuum pen, tahapan perubahan ukuran kristal gula putih dapat ditampilkan seperti pada PowerPoint ketiga di produksi gula komersial. Tahap pertama yaitu kriteria masakan, bibitan atau babonan atau mahmah sheet A, ukuran awal 0,35 mm. Pada tahap kedua terjadi voting primer atau primer voting. Ukuran akan naik menjadi 0,35 kali 1,44 sama dengan 0,505. Pada tahap ketiga adalah voting kedua atau sekunder voting. Ukuran kristal menjadi 0,505 kalikan 1,44 menjadi 0,727 mm. Voting keempat atau terakhir adalah voting komersial voting. Ukuran kristal
menjadi 0,727 kali 1,44 sama dengan 1,05. Ini adalah sudah memenuhi persyaratan SNI. Kemudian kepada generasi penerus industri gula yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan tentang gula, sebaiknya video ditonton berulang-ulang. Silahkan bertanya atau memberikan komentar lewat channel ini. Untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, like, subscribe, dan komentar. Demikian video seri 4 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam rangka membantu mewujudkan swasembada gula nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.